Oke, baik. Apakah sudah nampil presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Sudah, nampil. Sebentar, saya record dulu deh biar ada yang ini. Izin saya rekam ya, biar nanti mungkin bisa di-share kalau ada yang nggak bisa hadir. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya mulai, mohon untuk rekan-rekan di sini tetap fokus ya, tetap fokus. Kemudian mengikuti acara ini atau pengarahan ini sampai dengan selesai. Kemudian jauhkan dari segala jenis gangguan di sekitar rekan-rekan. Karena kemarin juga banyak ya miskomunikasi terutama di pengarahan ini. Ini kaitannya akan menentukan semester rekan-rekan ke depannya ya. Karena ini adalah sebuah program yang menurut saya sangat menarik untuk teman-teman ambil gitu ya, terutama di 2 semester ke depan gitu ya. Ini jadi nanti akan ada program yang memang menurut saya ini menarik untuk diambil gitu ya. Jadi mohon himbauan pertama adalah fokus ya, tetap fokus untuk mengikuti pengarahan ini sampai selesai. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti akan saya buka di sesi terakhir. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, paham. Paham, Pak, paham. Oke, baik. Pertama-tama mungkin saya perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Bagus Ali Akbar. Kebetulan saya diamanatkan untuk jadi prodi ya atau pengelola fakultas. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah belajar dengan saya atau mungkin belum kenal gitu ya, maka mungkin bisa perkenalan sekarang. Nah, agenda malam ini sebetulnya sudah terlihat ya di judulnya, pengarahan MBKM semester genap 2022-2033. Posisi kalian sebetulnya itu di semester ganjil ya. Sekarang masih di semester ganjil, masih di semester 5. Nanti semester depan itu semester genap gitu ya. Pak, kenapa sih pengarahannya baru sekarang gitu ya? Atau mungkin kenapa sih Pak nggak pas mulai kuliah aja pengarahannya? Kenapa sih Pak buru-buru banget gitu? Kenapa sih Pak? Wah, pasti banyak lah pertanyaan. Oke, pertama gini, kenapa saya mempercepat pengarahan? Sebetulnya kan semester genap itu masih di Februari sebetulnya ya. Tapi kenapa saya mempercepat? Pertama gini, pengelolaan MBKM itu sebetulnya banyak tahapan dan banyak proses yang akan ditempuh.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada antusiasme dari teman-teman angkatan 2020 yang sekarang semester 5 itu menanyakan kepada saya, Pak, MBKM seperti apa sih Pak? Magang seperti apa sih Pak? KWU seperti apa sih Pak? PI itu kayak gimana sih Pak? Gitu. Ya, ada ketertarikan gitu ya. Ditambah juga ada beberapa mahasiswa yang konsul dengan saya terkait dengan pengarahan terkait dengan MBKM. Nah, mungkin sudah mendengar ya di kakak tingkat mungkin ya sudah tahu bagaimana kondisinya seperti apa dan bagaimana itu mungkin teman-teman di sini sudah tahu di semester kemarin. Di angkatan 2019 yang sekarang lagi nyusun berarti ya. Nah, oke, sebelum saya mulai ini mohon nanti sekali lagi tetap fokus karena jumlah slide-nya sekitar 30-an lebih ya. Jadi mohon untuk tetap fokus. Oke, pertama saya ingin menyampaikan ini dulu ya. Pertama, agenda kita ke depannya atau di semester ini maaf ya 2022-2023 sebentar. Ini 2022 dan ini 2003 maaf. Di semester genap 2022-2003 yang pertama itu perkuliahan semester genap itu akan dimulai di tanggal 13 Februari 2023. Jadi sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas itu perkuliahan di tanggal 13 Februari 2023. Jadi ini sesuai dengan edaran dari rektorat ya. Perkuliahan semester 6 itu akan di tanggal 13 Februari. Kemudian pengarahan pendaftaran dan pembuatan SKMBKM itu di tanggal 21. Harusnya pengarahan ini tanggal 21 ya, cuman saya majuin di tanggal 10 supaya nanti teman-teman bisa prepare-nya jadi lebih dari sekarang gitu ya. Apakah kita mau menentukan masuk ke MBKM yang mana yang memang sesuai dengan keinginan hati gitu ya. Kemudian di tanggal 23 sampai tanggal 30 itu pendaftaran. Kemudian di tanggal 1 Februari sampai 4 itu pembuatan SK MBKM. Nah, pelaksanaan MBKM-nya itu di tanggal 6 Februari sampai 1 Juli 2023. Jadi ini selama 1 semester ya. Jadi sama dengan kuliah biasa itu 1 semester. Oke. Jadi pelaksananya kurang lebih itu 5 bulan. Ya, kalau dihitung sekitar 5 bulan pelaksanaan MBKM. Jadi selama 5 bulan itu kita melakukan MBKM selama kurang lebih 5 bulan. Dan untuk perwalian dan registrasi itu di tanggal 6 sampai 11 Februari. Ya. Kemudian UTS-nya tanggal 3 sampai 8 April. Kemudian UAS-nya 5 sampai 10 Juni. Dan seminar MBKM itu di tanggal 3 sampai 8 Juli. Jadi ada seminarnya ya. Gambarannya seperti apa sih Pak seminar? Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian pelaksanaan KKN. Nah, ini kan semester depan itu saudara akan melakukan KKNM. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan sedikit untuk KKN. Jadi KKN itu nanti akan diterjunkan ke desa-desa yang nanti akan ditentukan oleh universitas. Itu di tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus. Jadi tidak mengganggu jalannya MBKM ya. Jadi MBKM selesai nanti dilanjut dengan KKN. Ini kurang lebih Juni, Juli, Agustus 1 bulan ya, 1 bulan KKN atau 1 bulan setengah KKN. Itu nanti diterjunkan ke desa-desa dan nanti akan dikelompokkan berdasarkan domisili gitu ya. Jadi kalau misalkan di Fakultas Komputer itu rata-rata satu kelompoknya itu terdiri dari 2 sampai 4 orang atau 2 sampai 3 orang. Satu kelompoknya itu terdiri dari kurang lebih 14 orang tergabung dari beberapa fakultas yang ada di
Universitas Subang gitu ya. Jadi ini mohon UAS, UAS, seminar, MBKM sampai dengan ke pelaksanaan KKN. Itu agenda kita di semester depan ya. Jadi kita sudah punya planning di semester depan kira-kira perkiraan tanggalnya itu seperti ini gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Pasti bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih Pak ada MBKM gitu? Terus apa sih Pak MBKM itu, yang mungkin sebagian dari yang ada di sini mungkin sudah tahu apa itu MBKM ya. Oke, saya akan menjelaskan dari pidato dari Mas Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem ya, atau biasa disebutnya Mas Menteri gitu ya. Jadi yang dinamakan kemerdekaan belajar itu sebetulnya ya udah tahu ya, merdeka itu berarti bebas. Nah, jadi memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan ya, khususnya UNSUB, dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka kuasai atau mereka sukai. Nah, poin pentingnya adalah di sini, mahasiswa diberikan kebebasan. Artinya, bebas itu ketika aturan formalnya kalian harus kuliah gitu aja ya. Nah, itu mungkin itu terikat dengan yang namanya birokrasi yang ada di universitas. Nah, dengan adanya agenda atau program Kampus Merdeka MBKM, maka mahasiswa itu diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka kuasai atau mereka sukai. Misalkan saya pengen nyoba wirausaha Pak, boleh. Pak, saya pengen nyoba belajar di luar ilmu yang saya kuliah sekarang, boleh. Pak, saya pengen terjun ke dunia pekerjaan sebelum saya nanti lulus, boleh. Pak, saya pengen belajar ini itu di luar pembelajaran, boleh. Nah, artinya diberikan kebebasan. Artinya Mas Menteri ini atau Kemendikbud ini memberikan program untuk mahasiswa belajar di luar kampus atau diberikan kebebasan. Nah, kebebasan seperti apa? Kebebasannya kira-kira seperti ini. Ada 8 program yang ditawarkan oleh Kemendikbud ini terkait dengan MBKM. Yang pertama, pertukaran pelajar, jadi kita ditukar dengan pelajar lain. Kita kuliah di tempat lain, orang lain ke kita gitu ya. Kemudian magang atau praktik kerja, nah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kemudian studi atau proyek independen. Yang terakhir adalah membangun desa, gitu ya. Nah, ini ada 8 program yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Namun, di saat ini itu di Pasilkom baru berjalan 3 program. Nah, yang mana Pak? Yang pertama magang, yang kedua kewirausahaan, yang ketiganya proyek independen. Nah, kita masih mengembangkan beberapa program yang nanti ke depannya, tapi untuk saat ini di Pasilkom baru hanya 3 program saja, yaitu magang, kewirausahaan, dan proyek independen. Itu nanti ngapain Pak? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang penting ini ada 8 program yang ditawarkan oleh Kemendikbud, tapi di Pasilkom hanya 3, baru berjalan 3 ya. Nah, mungkin ke depannya itu mungkin ada tambahan MBKM gitu ya. Bisa jadi 4 atau 5, tapi untuk saat ini kita baru saja 3. Karena satu MBKM itu prosesnya panjang ya teman-teman. Ada proses terkait, kita kan harus punya panduan ya. Nah, ini yang program lain panduannya belum kita
belum kita atur dan belum kita susun, dan harus prosesnya panjang gitu ya. Dan memang di Pasilkom baru 3 program yang saat ini berjalan. Oke, nah ini saya ceritakan dulu ada 2 jalur yang mungkin rekan-rekan di sini tempuh. Ini terkait dengan yang tadi ya. Jadi untuk mengikuti MBKM kita bisa memilih jalur 2. Oke. Yang pertama melalui Kemendikbudristek, artinya seluruh pendaftaran dan pelaksanaan dikelola oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti Pasilkom hanya mengetahui saja dan membuatkan dosen pembimbing gitu ya. Nanti teknisnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Yang kedua itu jalur mandiri. Jalur mandiri itu seperti apa Pak? Jalur mandiri ini seluruh pendaftaran dan pelaksanaan dikelola oleh Fakultas Ilmu Komputer. Oke, jadi ada 2 jalur ya. Silakan menentukan mau jalur kemana. Cuman di Kemendikbudristek itu nanti ada seleksi lagi ya. Nah, kalau di mandiri yang dikelola oleh Pasilkom itu tidak ada seleksi. Tapi kalau mitranya ada menentukan seleksi ya maka nanti ada seleksi. Tapi rata-rata sih tidak. Gitu ya. Tapi Kemendikbudristek itu ada seleksi. Saya lihat data di Kemendikbudristek ada beberapa di angkatan 2020 ini yang sudah mendaftar atau sudah coba daftar dan mungkin ikut seleksi ya. Nanti saya coba tunjukkan. Nah, jadi sekali lagi ada 2 jalur MBKM yang nanti mungkin kalian pilih. Yang pertama Kemendikbudristek dan yang kedua mandiri. Oke, kita mulai yang pertama dulu yaitu Kemendikbud. Ini jalur Kemendikbud yang mungkin bisa kalian ikuti. Atau Pak saya pengen Kemendikbud boleh, Pak saya pengen mandiri boleh. Bebas ya. Oke. Untuk mengikuti program MBKM di Kemendikbud, kalian harus mengakses halaman Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Ini halaman resmi untuk Kampus Merdeka. Oke, nah ini kurang lebih